Setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pekalongan dan diikuti tahapan pengundian nomor urut, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Pekalongan melakukan penertiban atribut non-alat peraga kampanye atau APK yang dinilai melanggar aturan pada hari Rabu 30 September 2020. Penertiban atribut yang bukan alat peraga kampanye ini melibatkan kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Target penertiban meliputi seluruh daerah kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ahmad Zulfahmi, mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penertiban apabila menemukan atribut pasangan calon yang terpasang sebelum masanya atau alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan desain resmi yang difasilitasi dan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Bawaslu Kabupaten Pekalongan beserta Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan perundangan. Jadi seperti diketahui bersama, setelah mereka ditetapkan, mereka sudah masuk pada pokok subjek hukum terkait dengan gambar-gambar yang terpasang. Ketika gambar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, maka kami Bawaslu merekomendasikan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban, dan hari ini adalah eksekusinya. Kriterianya apa aja, Pak, untuk yang terkait dengan pelanggaran itu, Pak? Ya, kriterianya adalah alat peraga kampanye yang tidak terdaftar desainnya di KPU. Karena saat ini alat peraga kampanye ini difasilitasi oleh KPU, kemudian paslon sendiri boleh mengadakan, mencetak sendiri 2 kali lipat. Tapi sampai saat ini yang kita lihat, yang terpasang itu desainnya tidak terdaftar di KPU, sehingga merupakan salah satu alat peraga kampanye yang melanggar yang harus kita tertibkan. Bawaslu sebelum melakukan penertiban atribut non-APK juga sudah terlebih dahulu mengirimkan surat kepada masing-masing paslon untuk melepas semua atribut atau APK yang menyalahi aturan. Dan Bawaslu akan terus melakukan pengawasan ini sampai dengan masa hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang. Tim Liputan KJEN TV.